Saya nggak setuju orang bilang ninggalin sholat karena sibuk. Karena yang membuat kita nggak sholat itu bukan karena kita hektik, bukan karena kita sibuk, bukan karena kita capek. Kita ninggalin sholat karena emang Allah nggak mau ketemu sama kita. Kenapa Allah nggak mau ketemu sama kita? Faktornya banyak. Salah satu yang paling sering itu adalah karena dosa-dosa. Jadi kalau kita pun sholat, sholatnya itu kayak nggak ketemu Allah. Kan ada orang yang tetap sholat, tapi dia nggak ngerasa dapat apa-apa dalam sholatnya, nggak ada feel-nya gitu. Sholatnya cuma gerakan aja, nggak ada khusyuknya, nggak ada rasa iman kepada Allah, nggak ada rasa dekat dengan Allah. Itu kan sama kayak nggak ketemu kan. Cuman hadir tapi nggak ketemu. Kayak ibarat kita datang ke tempat orangnya tapi nggak ketemu orangnya. Nah itu orang yang sholat tapi nggak khusyuk. Jadi kalau kita nggak sholat atau sholat tapi nggak khusyuk, itu memang ada hijab antara kita dengan Allah. Dan hijab itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ron. Dan hijab itu letaknya di sini. Bukan di depan kita, bukan di mata kita, tapi di hati kita. Kalla bal rona ala qulubihim. Sungguh di hati mereka ada penutup, ada hijab. Dan hijab itu adalah dosa-dosa. Jadi Mbak Sumi, saya, kita semuanya pernah ada di titik itu ya. Ketika kita nggak sholat atau kita sholat tapi nggak khusyuk, coba jangan evaluasi kegiatan kita dulu. Apalagi kegiatan Mbak Sumi itu Masya Allah bagus semua. Kuliah, kerja, dan itu semuanya baik kan. Kalau diniatkannya untuk mencari ilmu, diniatkannya untuk mencari rezeki yang halal, itu malah jadi ibadah buat Mbak Sumi. Itu sendiri adalah sebuah kebaikan amal solih. Jadi nggak mungkin amal solih menghalangi kita dari amal solih. Nggak mungkin satu kebaikan menghalangi kita dari kebaikan yang lain. Faktornya bukan itu kata saya. Mungkin ada kelalaian-kelalaian yang kita nggak sengaja yang membuat hati kita sedikit demi sedikit tertutup. Lama-kelamaan rasanya ibadah mulai nggak nyaman. Setelah nggak nyaman mulai diremehkan. Setelah diremehkan benar-benar ditinggalkan. Sampai nggak ada keinginan sama sekali. Dan itu tuh bertahap teman-teman. Jadi setiap kali kita udah mulai merasa ibadah kita nggak nyaman, sholat kita udah buru-buru, atau sholat yang pendek sekalipun cuma 2 rakaat tapi nggak khusyuk, berarti kita harus banyak-banyak istighfar. Min awwalil khair antatruka syarr kata para ulama. Awal dari semua kebaikan itu adalah tinggalkan dosa. Jadi Mbak Sumi, teman-teman sekalian, ini juga muhasabah buat diri saya sendiri. Kita kayaknya emang gak cukup istighfar sehari 100 kali kayak Nabi. Nabi itu istighfar 100 kali gak punya dosa. Gak punya dosa aja 100 kali, 70 sampai 100 kali. Dan istighfar Nabi sekali aja itu lebih powerful daripada 1000 kali kita. Karena istighfarnya itu mindfulness banget gitu. Kalau kita kan istighfarnya istighfar lisan doang kan, nggak mindfulness kan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi di pikiran dan hati kita nggak terlibat kan. Jadi kalau Nabi aja yang nggak punya dosa 100 kali sehari, harusnya kita nggak boleh kurang dari 1000 kali teman-teman. Kalau teman-teman istighfarnya kurang dari 1000 kali dalam sehari, udah bisa dipastikan ibadah kita terganggu loh. Jadi jangan salahin aktivitas kita, salahkan diri kita yang kurang istighfar. Istighfar itu harus dipaksain.